Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4, kelas 4C. Hari ini kami akan melakukan kegiatan presentasi dengan materi masalah pada pembelajaran pemecahan desimal. Kelompok kami terdiri dari 1. Nisa Haya R dengan NIM digit terakhir 085, 2. Indi Putri R dengan NIM digit terakhir 098. Yang ketiga saya sendiri Anggoro Joko Prasetyo dengan digit terakhir 109. Dan yang terakhir Alvina Aulia Rahmah dengan digit terakhir 341. Pecahan desimal. Mempelajari bilangan desimal atau bilangan pecahan desimal memang perlu memahami nilai tempat dan arti dan penulisan bilangan pecahan desimal. Perhatikan bilangan-bilangan pecahan yang penyebutnya mempunyai kelipatan 10 sebagai berikut. 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10.000. Bilangan-bilangan itu jika ditulis dalam bentuk pecahan desimal maka dapat ditulis dalam bentuk berikut: 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001. Sistem numerasi desimal adalah sistem numerasi yang berbasis 10. Artinya bilangan 10 yang dipakai sebagai acuan pokok dalam melambangkan dan menyebut bilangan. Cara mengajarkan konsep pecahan desimal. Pembelajaran pecahan desimal dimulai dengan mengenalkan pecahan per 10 dan dilanjutkan pecahan per 100 dengan menggunakan blok pecahan yang berbentuk persegi atau kertas. Satu, mengenal konsep persepuluhan. Mengenal 1/10 dengan peragaan. Cara penulisan dan pembacaan. Angka yang kita gunakan dalam penulisan terdiri dari 10 yaitu 0, 1, 2, sampai 9. Karena satuannya kurang dari 1 maka nilainya 0 dan ditulis 0. Sedangkan angka berikutnya disepakati yaitu dipisahkan dengan tanda koma yang menunjukkan persepuluhan. 2. Mengenal konsep perseratusan. Dimulai mengenalkan 1/100 dengan peragaan blok pecahan atau kertas berpeta. Satu utuh dipotong menjadi 100 bagian yang sama, kemudian diambil 10 bagian. Penulisan tanda desimal bisa menggunakan tanda titik atau tanda koma. Contohnya ada di gambar berikut. Perseribuan nilainya 9/1000 atau kalau diubah jadi desimal 0,009. Perseratusan nilainya 8/100 atau 0,0100. Persepuluhan nilainya 7/10 atau 0,7. Satuan nilainya 6, puluhan nilainya 50, ratusan nilainya 400. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indi Putri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Yang pertama, kesalahan mengenai bilangan desimal. Contoh masalah, ditemukan miskonsepsi mengenai bilangan desimal yang terletak di antara dua bilangan bulat. Adapun bentuk miskonsepsi siswa adalah sebagai berikut. Jadi kesalahan siswa yang pertama, antara 3 dan 4 dijawab 3,4. Kemudian yang B, antara 5 dan 6 dijawab 5,6. Next. Analisis,
Jawaban tersebut menunjukkan pemahaman siswa tentang bilangan desimal yang terletak antara 3 dan 4. Hasil tes yang dikerjakan oleh siswa menunjukkan pemahaman konsep yang keliru dalam menentukan bilangan desimal yang terletak di antara dua bilangan bulat. Meskipun tanda garis yang ditentukan letaknya tepat di tengah-tengah antara bilangan 3 dan 4, tetapi siswa menuliskan 3,4 sebagai bilangan yang terletak di antara 3 dan 4. Selanjutnya, pada soal kedua, siswa menuliskan bilangan desimal yang terletak antara 5 dan 6 adalah 5,6. Hal tersebut juga bisa dikarenakan contoh soal yang diberikan oleh guru ketika proses pembelajaran bilangan desimal. Pada proses pembelajaran, guru memberikan contoh soal berupa bilangan desimal yang terletak tepat di tengah antara 4 dan 5 adalah 4,5. Keadaan tersebut membuat siswa salah memahami konsep karena berpikir bahwa ketika diberikan contoh soal tentang pemahami konsep, contoh soal tentang bilangan yang terletak di tengah antara 4 dan 5 adalah 4,5, sehingga siswa menganggap 4,5 diperoleh dari penggabungan antara 4 dan 5. Akibatnya, ketika siswa menjawab seperti contoh soal di atas, maka siswa memahaminya adalah penggabungan 3 dan 4, sehingga jawabannya adalah 3,4. Begitu juga dengan soal bilangan desimal di antara 5 dan 6. Walaupun tanda garis yang ditentukan belum sampai tengah-tengah antara 5 dan 6, siswa juga berpikir bahwa nilainya adalah penggabungan antara 5 dan 6, sehingga jawabannya 5,6. Next. Solusi. Solusi yang dapat digunakan yaitu menggunakan alat peraga garis bilangan. Dapat membantu siswa menemukan bilangan desimal yang terdapat di antara 3 dan 4 atau 5 dan 6. Berikut contoh alat peraga. Dalam hal ini, tidak cukup dengan pengulangan materi atau memberikan penguatan. Akan tetapi, guru perlu memberikan bantuan berupa penggunaan alat peraga yang kontekstual, sehingga siswa dapat memahami materi dengan mudah. Selanjutnya, guru juga dapat memberikan contoh soal yang bervariasi kepada siswa mengenai bilangan desimal di antara dua bilangan bulat. Next. Contoh kesalahan yang kedua yaitu kesalahan dalam pengurangan. Contoh masalah, siswa menuliskan jawaban 0,5 dikurangi 0,25 sama dengan 0,35. Next. Analisis. Berdasarkan hasil analisis, siswa melakukan kesalahan dalam mengerjakan operasi pengurangan pada pecahan desimal. Hal ini diduga siswa masih keliru dalam menyelesaikan soal pengurangan pecahan desimal. Dapat dilihat dari hasil jawaban siswa masih melakukan kesalahan dalam perhitungan. Seharusnya, hasil dari 0,5 dikurangi 0,25 sama dengan 0,25. Solusi. Guru memahamkan kepada siswa bahwa 0,5 sama dengan 0,50. Dapat juga menggunakan media pembelajaran atau alat peraga yaitu dalam bentuk jam pecahan desimal. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah 0,5 dihitung dari angka 1 ada 10 langkah. Kemudian 0,25 dihitung dari angka 1 ada 5 langkah. Setelah itu, 10 kurangi 5 sama dengan 5. Maka 0,5 kurangi 0,25 ada 5 langkah dari angka 1. Sehingga hasilnya 0,5 dikurangi 0,25 sama dengan 0,25. Berikut contoh gambaran alat peraga jam pecahan. Ini adalah contoh jam pecahan desimal yang dapat digunakan siswa. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nisa Haya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Kesalahan yang pertama yaitu kesalahan pada penjumlahan desimal. A. Contoh masalah. Miskonsepsi siswa dalam memahami aturan operasi penjumlahan bilangan desimal. Contohnya, tentukan hasil dari penjumlahan dan pengurangan berikut. Yang A, 0,3 ditambah 0,5 sama dengan 0,8. Yang B, 12,37 ditambah 1,4 sama dengan 12,51. Jawaban yang salah terletak pada opsi B, yaitu 12,37 ditambah 1,4 hasilnya
12,51. Analisis. Jawaban siswa tersebut memandang bilangan desimal sebagai bilangan bulat, sehingga mengakibatkan kesalahpahaman ketika melakukan operasi penjumlahan. Pada gambar jelas terlihat siswa tersebut mengabaikan koma yang ada pada kedua bilangan tersebut. Akibatnya, operasi bilangan desimal dilakukan seperti operasi bilangan bulat. Seharusnya jawaban yang tepat untuk penjumlahan 12,37 ditambah 1,4 adalah 13,77, bukan 12,51. Kesalahan konsep ini terjadi karena siswa ketika melakukan operasi penjumlahan bilangan pecahan langsung menggunakan cara penjumlahan bersusun seperti operasi bilangan bulat. Solusi. Solusi yang pertama, dari analisis di atas maka dapat disarankan upaya mengatasi kesalahan tersebut. Guru dapat menggunakan media berupa timbangan digital. Penggunaan timbangan digital bertujuan untuk memudahkan siswa memahami proses operasi penjumlahan bilangan desimal. Aktivitas penggunaan timbangan digital sebagai solusi mengatasi kesalahan siswa memahami konsep penjumlahan bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara menyiapkan dua buah benda yang akan ditimbang. Misalkan untuk menentukan penjumlahan 12,37 dengan 1,4. Maka guru menyiapkan benda pertama dengan berat 12,7 dan benda kedua dengan berat 1,4. Selanjutnya dilakukan aktivitas menimbang dengan cara menimbang secara bersamaan benda yang berat 12,37 dan benda dengan berat 1,4. Dari hasil timbangan tersebut akan menghasilkan nilai 13,77. Solusi yang kedua, guru juga dapat menggunakan langkah lain untuk membantu siswa memahami cara melakukan operasi penjumlahan bilangan desimal, yaitu dengan menekankan tanda koma. Pada operasi bilangan desimal, tanda koma menjadi kunci utama untuk mendapatkan hasil tepat. Contoh, 1,2 ditambah 2,53. Penyelesaian. 1. Gunakan cara penjumlahan bersusun. 2. Luruskan tanda koma pada bilangan desimal yang dijumlahkan. Yang ketiga, menambahkan angka 0 pada susunan digit yang kosong untuk memudahkan perhitungan. Jadi 1,2 ditambah 2,53 hasilnya 3,73. Kesalahan yang kedua yaitu pada perkalian desimal. Contoh masalah miskonsepsi dalam mengoperasikan perkalian dengan cara bersusun. Contohnya 0,1 dikali 0,02. Hasilnya 0,02. Analisis. Kesalahan siswa di atas mengalami miskonsepsi dalam mengoperasikan perkalian dengan cara bersusun. Siswa beranggapan bahwa perkalian dengan cara bersusun aturannya sama dengan cara bersusun penjumlahan dan pengurangan, yaitu menempatkan tanda koma lurus sejajar secara vertikal. Siswa mengalami miskonsepsi dengan indikator miskonsepsi kesalahan, perataan angka, dan pemisahan tanda koma. Solusi. Dengan adanya permasalahan bahwa siswa kesulitan dalam memahami materi perkalian dalam bilangan desimal, maka metode yang digunakan dalam memberikan pemahaman konsep terhadap peserta didik dengan menggunakan media berbasis siswa. Misalnya media pembelajaran koma berjalan. Dengan media koma berjalan di sini adalah media pembelajaran disampaikan dengan PowerPoint dan di dalamnya dijelaskan bagaimana perkalian bilangan desimal. Dengan adanya media koma berjalan, siswa belajar menyenangkan, mereka tidak jenuh dengan pembelajaran matematika dan dapat memahami konsep perkalian bilangan desimal dengan mudah. Misal contoh, 0,2 dikali 0,31. Yang pertama, kalikan masing-masing bilangan desimal dengan 10 pangkat n, tergantung dengan banyaknya angka yang ada di kanan koma. Yang kedua, kalikan seperti mengalikan bilangan bulat secara bersusun. Dan yang ketiga, untuk menentukan letak koma, hitung berapa jumlah banyak 10 pangkat n yang digunakan untuk merubah bilangan desimal ke bentuk bilangan bulat. 4. Koma. Koma akan berpindah dari bilangan kanan ke kiri sebanyak 10 pangkat n yang digunakan untuk merubah bilangan desimal ke bentuk bilangan bulat. Jika di depan koma kosong tidak ada angka, maka diisi dengan angka 0. Hasilnya jadi hasil 0,2 dikali 0,31 adalah 0,06.
Demikian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk pembaca selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Alvina Aulia Rahma. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi. Kesalahan pada penjumlahan desimal. Contoh masalah, miskonsepsi siswa dalam menentukan bilangan desimal dari pecahan 3/10 sama dengan 3,10, 7/10 sama dengan 7,10. Next. Analisis. Miskonsepsi pada siswa yang menuliskan bahwa nilai pecahan diubah ke bilangan desimal menjadi 3,10. Siswa B beranggapan bahwa angka yang terdapat pada pecahan yaitu 3 dan 10 diubah ke bilangan desimal cukup dengan menggabungkan kedua angka tersebut. Kemudian dibuat tanda koma sehingga menjadi 3,10. Begitu juga dengan soal lain, siswa B mengubah pecahan menjadi bilangan desimal dengan bentuk 7,10. Siswa B juga memahami bahwa mengubah pecahan tersebut dapat dilakukan dengan menggabungkan antara pembilang dan penyebut, kemudian memberikan tanda koma. Berdasarkan hasil observasi, kesalahan ini terjadi akibat waktu menjelaskan materi tersebut oleh guru yang sangat singkat. Solusinya untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan miskonsepsi mengenai cara mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal, guru dapat menggunakan model persegi panjang yang menunjukkan pecahan seperti gambar yang ada di bawah ini. Untuk membantu siswa dalam mengubah pecahan 1/2 menjadi bilangan desimal, guru dapat menggunakan model persegi panjang yang menunjukkan pecahan dengan menampilkan petak yang dibagi dua dan satu bagian diarsir. Guru juga dapat menggunakan dua benda dengan berat masing-masing 500 gram apabila kedua benda tersebut ditimbang akan menghasilkan 1 kg. Berdasarkan proses penimbangan benda tersebut, maka siswa diharapkan akan memahami bahwa apabila suatu benda ditimbang akan menghasilkan 0,5 kg atau setara dengan 1/2 kg. Maka guru dapat menjelaskan bahwa ada dua petak yang diarsir satu petak dan bermakna 1/2 atau 0,5. Langkah selanjutnya, guru menampilkan model persegi panjang yang menunjukkan pecahan pada gambar tersebut. Dapat dilihat oleh siswa perbandingan petak 1/2 dan mempunyai ukuran yang sama, maka siswa juga dapat menyimpulkan bahwa Simpulannya, berdasarkan pengalaman tersebut, maka siswa juga akan mudah memahami soal mengubah pecahan 3/10 dan 7/10 menjadi bilangan desimal dengan cara menggunakan model persegi panjang yang menunjukkan pecahan. Misalkan untuk menentukan bilangan desimal dari pecahan 3/10, maka guru dapat menyiapkan 10 buah benda dengan ukuran masing-masing 100 gram. Selanjutnya membuat model persegi panjang yang menunjukkan pecahan 3/10. Karena pecahan bernilai 3/10, maka yang diarsir adalah 3 petak dari 10 petak. Berdasarkan pemahaman tersebut, diambil benda yang sudah disiapkan dengan berat masing-masing 100 gram, dengan mengambil 3 benda dari 10 benda. Langkah selanjutnya adalah menimbang ketiga benda tersebut yang masing-masing memiliki berat 100 gram, sehingga bernilai 300 gram atau setara dengan 0,3 kg. Dengan demikian, siswa dapat menyimpulkan bahwa pecahan 3/10 diubah ke bilangan desimal, maka bernilai 0,3. Kemudian, dengan menggunakan langkah yang sama, siswa juga dapat mengubah pecahan menjadi bilangan desimal secara tepat. Yang kedua, mengubah bilangan pecahan menjadi desimal. 7/10 sama dengan 7,10. Pada soal pecahan 7/10, memahami bahwa mengubah pecahan tersebut dapat dilakukan dengan menggabungkan antara pembilang dan penyebut, kemudian memberikan tanda koma. Hal ini bisa terjadi akibat waktu menjelaskan materi tersebut guru yang sangat singkat sehingga terjadi miskonsepsi mengenai pecahan yang diubah ke bilangan desimal. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri.
1. Kesalahan pada pengurangan pecahan desimal. Contoh masalah. 8,3 dikurangi 5,6. 83/100 dikurangi 56/100 sama dengan 27/100 sama dengan 0,27. Analisis. Kesalahannya pada siswa yaitu kurang memahami konsep merubah desimal menjadi pecahan biasa, sehingga menyebabkan siswa tersebut salah menjawab. Berikut solusi yang bisa diambil. Solusi 8,3 dikurangi 5,6. Langkah pertama kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, karena di belakang koma itu satu angka, maka 8,3 menjadi 83/10. Dan kemudian 5,6 itu di belakang koma juga satu angka, jadi 56/10. Jadi hasil pengurangan dari 83/10 dikurangi 56/10 sama dengan 27/10. Nah, jadi kita sederhanakan kembali lagi karena di belakang koma itu satu angka sama dengan 2,7. Next. 2. Contoh kesalahan pembagian pecahan desimal. 12,5 dibagi 2,5, 125/10 dibagi 25/10, 125/10 dikali 25/10 sama dengan 3.000, 125/100 sama dengan 31,25. Analisis kesalahan, kurangnya memahami konsep pembagian bilangan terlihat pada saat mengalihkan pembilang dan penyebut itu tidak dibalik sesuai dengan konsep pembagian pecahan desimal, yaitu yang 25/10 harusnya dibalik. Solusi, langkah 12,5 dibagi 2,5. Langkah pertama kita rubah menjadi pecahan biasa. (125/10) ya 125/10 per 25/10 karena di belakang koma satu angka maka 12,5 menjadi 125/10. Berikutnya 2,5 karena di belakang koma juga satu angka maka menjadi 25/10. Jadi pembagian dari 125/10 dibagi 25/10 sama dengan 125/10, yang tadinya itu 25/10 itu dibalik 10/25 sama dengan 125/25. Kita sederhanakan menjadi 5. Sudah segitu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila dalam menyampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu dosen dan mahasiswa, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.